Oke, salam apa info. Balik lagi bersama saya di sini, Taufik Irmansyah. Hari ini Pojok Bola kembali hadir dan di sini kita akan membahas preview pertandingan nanti malam nih ya. Indonesia final Piala AFF leg pertama. Indonesia lawan Thailand. Nah, kita bahas dulu nih sebenarnya Thailand ini seperti apa gitu ya. Sebenarnya Thailand pun juga kalau kita lihat ya masuk kualifikasi Piala Dunia pun juga nggak masuk gitu ya. Sebenarnya bukan lawan yang perlu ditakuti banget gitu ya. Bahkan Vietnam aja masuk gitu ya walaupun urutannya bawah ya di kualifikasi Piala Dunia. Sedangkan Thailand ya nggak masuk, tapi memang mereka kemarin di semifinal berhasil mengalahkan Vietnam ya 2-0 dengan 0-0 gitu. Tapi kalau kita lihat juga memang permainan didominasi Vietnam ya. Walaupun ya Thailand kita lihat kekuatan dia ya pemain lebih berpengalaman ya. Kemudian juga permainan operan jarak pendeknya mereka pun juga lebih jalan gitu. Jadi secara mental memang Thailand bisa diakui pemain lebih berpengalaman dibandingkan Indonesia. Satu itu keunggulan mereka. Kedua secara fisik pun juga terlihat konsentrasi permainan Thailand itu ya dari menit awal sampai akhir itu cukup terjaga konsisten gitu ya. Sehingga secara fisik artinya fisik pemainnya pun juga cukup baik gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat Thailand itu seperti itu ya. Di atas kertas memang uh, lebih baik dibandingkan Indonesia, tapi bukan berarti peluang kita untuk menang nggak ada. Bukan berarti seperti itu ya, karena di atas kertas itu belum tentu nanti di lapangan itu sebanding lurus gitu ya. Nah jadi intinya Thailand bukan lawan yang memang harus kita takuti banget gitu ya, levelnya memang masih setingkat sedikit aja di atas kita gitu. Lalu berbicara timnas Indonesia seperti apa asuhannya Sintayong, ini sih suatu apa ya harapan gitu ya, kami di sini semua masyarakat Indonesia juga yang menyaksikan permainannya. Ini permainannya tuh sangat modern gitu ya, berani bermain sepak bola modern, mulai dari formasi yang 5-4-1 itu yang sebenarnya tuh 5 belakang itu ibaratnya jadi 3-4-3 gitu loh, karena Arhan dengan Asnawi itu dia ibaratnya kayak Alonso di Chelsea gitu, dia maju turunnya itu cepet, jadi dia lebih kepada pemain tengah gitu, mirip-mirip 3-4-3 lah gitu ya. Nah, kekurangannya dulu timnas Indonesia asuhannya Sintayong itu memang didominasi kan pure hampir full pemain muda ya. Di situ yang senior itu ada Fakhrudin dan Iqbal Nevo ya. Kemudian Evan Dimas pun juga walaupun pemain senior tapi dia secara umur pun juga masih cukup muda. Nah, kelemahannya pemain muda adalah ya di situ adalah mental ya, karena pengalaman bertanding mereka belum 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 cukup banyak gitu di level-level internasional, level-level pertandingan kelas A gitu ya. Kemudian juga pemain muda ini memang kalau udah ngomong mental itu udah nggak bisa di sudah tidak bisa di bagaimana dirubah-rubah lagi oleh pelatih gitu ya, karena ini udah bicaranya bukan teknikal gitu. Jadi apa yang pelatih instruksikan ketika mental itu kena gitu di lapangan itu bisa bisa menjadi buyar gitu di situ. Itu kekurangannya lagi. Terus itu ya, yang kedua adalah berkali-kali kalau kita lihat pertandingan Indonesia di semifinal, kemudian di grup ya, itu konsistensi permainan di babak satu dan babak dua itu berubah gitu ya. Jadi dari menit awal itu belum bisa mampu mempertahankan konsistensi permainannya hingga menit akhir. Itu yang membuat instruksi pelatih pun juga tidak jalan ya. Passing-passingnya itu yang udah enak di babak satu gitu ya, passing 10-15 meter gerak-gerak, terus jarak antara lini belakang, lini tengah dan lini depan itu rapet, itu tidak berjalan konsisten hingga menit 90. Ini memang kemarin juga kita lihat berita ya, coach Sintayong tuh salah satu yang memang harus diperbaiki itu adalah tadi itu ya, stamina untuk bisa bermain konsisten selama 90 menit. Kemudian kekurangannya lagi saya rasa sih itu aja ya, mental dan juga stamina ya di 90 menit bermain itu. Nah, kalau kita
lihat peluang dan kelebihannya timnas Indonesia ya, karena yang pertama ini yang bikin kita cukup optimis ya, ini dominasi pemain muda yang notabene dia itu pemain muda tuh spiritnya tinggi, daya juangnya itu tinggi, terus juga dia itu belum apa ya, ibarat kertas tuh masih putih gitu, belum terkontaminasi dengan hal-hal di luar teknis gitu. Jadi pelatih instruksikan A, B, C itu kalau pemain muda itu lebih langsung dikerjakan gitu, tidak ada gaya permainan sendirinya gitu, sehingga pada akhirnya itu permainan kolektivitasnya itu bisa terlihat lebih baik gitu. Kita lihat kan kalau timnas sekarang ini main, dia selalu membuat permainan dari belakang, passing ke lini tengah langsung dia kasih terobosan ke samping gitu kan. Samping pun juga biasa, kalau sebelumnya kan crossing ya, kalau ini enggak, dia dorong si strikernya itu masuk ke dalam, buka ruang untuk pemain tengahnya ini, sehingga nanti dari pemain samping itu dia balik ke belakang, disitulah eksekusinya gitu. Itu permainan saya lihat kayak permainan modern ya sekarang seperti itu sih. Pergerakan tanpa bolanya, terus bagaimana dia 1-2 sentuhannya cepat, minta ruang gitu ya, terobosan dari lini kedua gitu. Khususnya kalau saya lihat tuh Dewangga ini tuh sering banget dia kasih terobosan gitu. Dan cukup unik juga ya Dewangga ini, kalau kita lihat di starternya kan center back ya, tapi dia sering sekali dia intercept bola, langsung dia kasih terobosan ke dalam gitu ya, kadang bisa ke Irfan Jaya atau ke Witan gitu. Itu kayak gol-gol kemarin tuh, golnya Ezra itu kan awalnya dari Dewangga rebut bola, Dewangga umpan ke siapa itu namanya, ke Witan ya, Witan akhirnya penetrasi, umpan balik ke Ezra gitu kan. Nah kemudian kalau kita lihat juga dulu kemarin tuh ada golnya dari Irfan Jaya waktu lawan Malaysia, itu pun sama. Dia kalau nggak salah balik ke Dewangga ke Rahmat Irianto, kasih terobosan ke depan, terus Ricky Kambuaya itu dia dikolongin bolanya, lepas, akhirnya ada Witan balik ke belakang, di situ ada Irfan Jaya gitu. Termasuk juga gol-gol yang terakhir itu lawan Malaysia leg kedua, lawan Malaysia itu golnya siapa itu namanya, lawan Malaysia apa Singapura ya kemarin, yang gol samping Singapura yang Asnawi dorong dalam, passing ke siapa namanya, ke si Witan balik Asnawi dorong lagi, balik lagi ke Witan. Nah di situ memang permainan false nine tuh di situ diperlukan. Jadi ibaratnya striker tuh dia fungsinya itu buka ruang, nanti back itu ketarik mundur, terus pas udah terobosan ke samping, striker masuk lagi ke dalam, back itu ketarik lagi ke dalam. Nah nanti dari samping itu, dari Witan atau Irfan Jaya, dia balik ke belakang. Nah disitulah eksekusi gitu. Jadi permainan modern itu menjadi kelebihan timnas Indonesia sekarang, karena didominasi pemain muda yang mungkin juga banyak bermain di luar negeri juga, yang udah mulai paham dengan permainan modern seperti itu gitu. Nah untuk taktikal sendiri, prediksi gitu ya, kalau saya sih melihat kondisi timnas sekarang dengan lawan Thailand ya, otomatis kita dibilang harus parkir bis juga enggak juga ya, karena kalau kita parkir bis itu nanti untuk counter attack itu terlalu jauh gitu, jarak antara lini belakang ke lini depannya gitu. Mungkin yang bisa dilakukan adalah kita harus pasang pemain-pemain cepat gitu ya. Ini kalau andai misalnya kalau saya jadi Sintayong gitu ya, misalnya berandai-andai aja gitu, mungkin saya bakal pasang pemain-pemain cepat supaya kita bisa mengandalkan counter attack gitu ya, cepat gitu. Nah di sini mungkin yang akan coba dirombak itu di bagian depan ya. Kalau belakang mungkin masih sama ya, di situ pasang 3 ya, di situ ada siapa namanya, Fahrudin, terus Dewangga, terus sebelah sininya ada si Rizky Ridho gitu kan. Sayap kanan kiri sudah pastilah itu tidak tergantikan ya, Arhan tetap di kiri lah, kanan Asnawi sebagai kapten. Di tengah perannya Ricky Kambuaya ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat krusial gitu. Terbukti kemarin juga waktu pas dia diganti itu cukup kocar-kacir gitu. Dia ini main tuh simple, ibarat kalau kayak di Barca tuh dia Busquets lah gitu ya. Simple passing, penyambung antara lini belakang sama lini tengah, lini depan gitu. Nah, kemudian juga Rahmat Irianto mungkin bisa digantikan dulu ya kalau saya nih ya, pribadi saya mungkin sama
Evan Dimas gitu, karena kita butuh pemain jam terbang yang tinggi ya. Walaupun Rahmat Irianto pun juga berkali-kali saya lihat ini orang nih bagus nih main. Dia interceptnya tuh kadang cepet gitu ya. Cuma memang di sini karena lawan Thailand mungkin butuh sosok yang lebih berpengalaman gitu. Mungkin bisa kita pasang Evan Dimas dulu. Nah, di depan ini, tiga di depan ini kalau bagusnya saya sih berpikir menilai gitu ya. Mungkin tiga Irfan Jaya, Witan dan langsung Egi gitu. Kenapa bukannya Ezra atau Dedik atau Yudo atau si Hani Sagara gitu ya? Karena kita butuh pemain cepat, ngotot dan juga bisa bertukar posisi gitu. Jadi misalnya Egi di tengah, nanti dia coba tukeran sama Irfan Jaya, tukeran sama Witan. Jadi membingungkan juga oleh back Thailand juga menjadi bingung gitu. Dan juga tiga pemain ini bisa ngotot, bisa cepet ngejar bola, bisa lebih fighting spiritnya lebih tinggi dibandingkan Ezra ya tentunya ya, tanpa mengkreditkan Ezra gitu. Cuman di sini kita butuh counter attack yang cepat gitu sih. Formasinya masih sama, cuman tadi deh dengan komposisi pemain yang seperti tadi gitu. Nah, intinya itu kami harap sih rakyat Indonesia ini sudah menantikan lah ya Piala AFF ini. Kita dengan hari ini tuh ya, dengan tahun ini tuh kita sudah 6 kali masuk final dan 5 kali kita kalah gitu. Jadi kita belum pernah menang gitu. Jadi ini saatnya kita buktikan lah bahwa ini waktunya timnas Indonesia juara Piala AFF gitu. Tapi jangan lupa, mau juara atau nggak juara, kalian para pemain yang di timnas sekarang ini udah menjadi pahlawan kami lah, karena permainannya sangat menghibur, fighting spiritnya pun juga sangat luar biasa, dan harapan kami ke depannya pun juga semakin besar karena tim ini dominasi pemain masih muda. Dan kami berharap Sintayong jangan dipecat gitu, walaupun nanti hasilnya menang atau juara atau enggak gitu ya, karena kami di sini kayak apa ya, ada memiliki harapan gitu ya di tim ini gitu ya. Jadi semoga PSSI bisa lebih bijak lah ya, hasilnya apapun nanti itu tolong tim ini dan juga pelatihnya Sintayong itu bisa dipertahankan. Prediksi ya sebenarnya bukan prediksi lah ya, kalau kondisi kayak gini saya harapan gitu, harapan ya kita minimal bisa tahan imbang di leg pertama gitu ya, untuk leg 2 kita bisa mati-matian nanti di sana gitu. Itu dari saya, komentator dan pengamat bola amatiran lah ya gitu ya, yang memang sangat menikmati permainan timnas tahun ini. Oke, thanks for watching, salam apa info.